saya menerobos tidak berarti saya meninggalkan tradisi. Justru sebaliknya, saya harus ingatkan masyarakat, apakah keluarga, tradisi kita jangan dilupakan. Karena pelajaran-pelajaran yang baik itu penting bagi kita, tidak hanya meningkatkan pengetahuan baru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Lulu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, pemirsa, ini saya sudah berkunjung ini di rumahnya Ibu Muriati Sudibyo. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut bersama dengan Ibu, kita akan menyimak dulu tayangan berikut ini. Siapa yang tak kenal dengan Muriati Sudibyo? Mulai dari kosmetik dan jamu tradisional hingga dunia politik sukses dilakoninya. Muriati bukanlah orang biasa. Lahir dari keturunan Sri Susuhunan, Pakubuwono X, Keraton Surakarta, 5 Januari 1928. Muriati menghabiskan masa kecilnya dalam nuansa tradisi Jawa yang kental di istana. Kedekatannya dengan sang nenek membuatnya mahir meracik jamu dari rempah-rempah. Rahasia kecantikan putri keraton pun dikuasainya. Berkat sang nenek pula, di usia 15 tahun, Muriati sudah cekatan dalam berhias. Bahkan, Muriati remaja sudah bisa membantu merias para penari bedaya dan serimpi di dalam keraton. Berawal dari hobi yang ditekuninya, Muriati mulai meracik jamu-jamu dan kosmetik tradisionalnya sendiri. Dimulai dari memasarkan di kalangan terdekat dan menyulap garasi sebagai toko pertamanya. Muriati pun akhirnya mendirikan PT Mustika Ratu pada tahun 1975. Produknya pun sukses memasuki salon kecantikan di seluruh penjuru tanah air. PT Mustika Ratu diresmikan pada April 1981 di saat usia Muriati 45 tahun. Tak hanya besar di Indonesia, kini PT Mustika Ratu yang dirintisnya telah memiliki cabang hingga ke luar negeri, di antaranya Jepang, Kanada, Bulgaria, dan Malaysia. Bahkan, produknya juga sudah diekspor ke 20 negara, di antaranya Rusia, Belanda, Jepang, Afrika Selatan, Timur Tengah, Malaysia, dan Brunei. Bagi Muriati, mengembangkan bisnis kecantikan tradisional tak lepas dari pengabdian seorang putri keraton untuk melestarikan rahasia kecantikan leluhur kepada masyarakat dan dunia. Nama Muriati juga tak lepas dari pemilihan Putri Indonesia. Melalui Yayasan Putri Indonesia yang dibentuknya, berhasil menjaring Putri Indonesia yang cantik dan cerdas dan mampu bersaing di ajang bergengsi Miss Universe. Tak hanya sukses berbisnis di usia matang, Muriati pun tercatat sebagai pemegang rekor muri peraih gelar doktor tertua di Indonesia. Bahkan, namanya masuk dalam urutan nomor 7 dalam daftar 99 wanita paling berpengaruh di Indonesia 2007 versi majalah Globe Asia. Sekali lagi, usia tak menjadi hambatan bagi Muriati untuk berkarya. Perjuangannya tak berhenti di dunia bisnis, tapi juga merambah ke panggung politik. Namanya tercatat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2004-2009. Kiprahnya tak diragukan lagi sebagai wakil rakyat. Muriati dikenal aktif memperjuangkan hak-hak kaum wanita yang tertindas, terutama korban KDRT. Sederet penghargaan pun diraihnya, mulai dari penghargaan Upakarti atas upayanya melestarikan obat tradisional yang diserahkan langsung oleh Presiden Soeharto pada 1989. The ASEAN Marketing Management Filipina ke-1 dan ke-2 pada 1993 dan 1996 dan Sahwali Award atas kepeduliannya dengan lingkungan. Wanita yang sangat mencintai Indonesia ini seakan tak kenal lelah. Usianya yang kini menginjak 89 tahun tak menghalanginya untuk terus berkarya, menuangkan inspirasi dan berbagi. Sosok Muriati Sudibyo benar-benar membuktikan bahwa usia bukanlah hambatan untuk meraih kesuksesan.
Bagi Muriati, ketekunan dan kesabaran adalah modal mutlak yang harus dihayati untuk mewujudkan mimpi. Ya, kita langsung saja, Ibu. Ibu Ya. ini sangat luar biasa dengan usia yang sudah hampir 90 tahun, tapi Ibu tetap sehat. Mungkin ada ada tipsnya atau apa sih sebenarnya kebiasaan Ibu kalau pagi hari sampai malam sebelum tidur? Ya biasa-biasa saja. Kalau kalau tidak ada acara malam begitu ya, biasanya bangunnya ya agak siang dikit, jam 6:30. Tetapi kalau tidak ada sehari sebelumnya itu santai ya, itu kita bisa tidurnya lebih nyenyak. Iya. Ya. Tapi masih rutin olahraga atau apa, Ibu? Oh ya, kita semakin disebut sudah usia lanjut ya, masa kita harus lebih memikirkan. Saya sebut pikirannya jangan sampai pikun ya. Jadi kita harus tetap giat membaca, kita hubungan masyarakat, dan masih tetap ada diskusi atau mengajar kalau diminta ada acara seminar. Iya, biasa. menjadi pembicara begitu ya. Itu sampai jadi keluar pembicara. kota atau keluar negeri juga masih, Ibu? Kalau ke luar negeri setahun sekali ada kerjasama dengan organisasi World Entrepreneurship Forum gitu di Lyon di Prancis. Di Prancis. Ya. Oke. Jadi setiap tahun sekali paling tidak selalu Ya, keluar negeri hari ya. Oktober. Ya. Oke. Tapi di Jakarta sendiri artinya di rumah ini juga sering tadi ada pembicara dan artinya sering baca buku, selalu baca buku gitu. Setiap hari Ya. ada berapa buku itu biasanya Bu dihabiskan? Nah, yang kira-kira ada yang memberi buku saya baca. Tertarik ya, ada buku baru, mungkin ada pengetahuan baru. Kemudian juga koran. Dan juga TV tidak pernah lupa ya. Nonton terus ya, Ya, Bu ya, berita baru harus juga tidak ketinggalan. Karena itu akan melatih otak begitu ya, Iya, Bu, betul. ya, pemikiran. Itu melatih pikirannya supaya tidak cepat lupa ya. Nanti kalau sesuatu yang baru kita juga mengetahui, ada pertemuan, semua berbicara rame, kita selalu ketinggalan. Jadi selalu update. Termasuk ini nih pemirsa, saya sudah melihatnya ada buku ini. Ini adalah buku mengenai biografi dari Bu Muriati gitu ya, menerobos tradisi memasuki dunia baru, The Untold Story. Kalau boleh saya mungkin ingin melihat sedikit gitu ya, Bu ya, izin ya Bu ya. Iya, ini silakan. menarik sekali dari judulnya saja. Mungkin kita akan membahas dulu dari judulnya, menerobos tradisi memasuki dunia baru. Ini maksudnya gimana sih Bu? Ibu kan sebagai mungkin bisa dikatakan sosok wanita Jawa yang selalu berkebaya kemana-mana. Menerobos tradisi ini maksudnya apakah menerobos kebiasaan, kultur, tradisi, apa bagaimana Ibu? Ya, menerobos tradisi artinya jangan ketinggalan zaman. Karena pendidikannya juga sudah beda dengan mendidik anak-anak nantinya. Jadi saya menerobos tidak berarti saya meninggalkan tradisi. Justru sebaliknya, saya harus ingatkan masyarakat, apakah keluarga, tradisi kita jangan dilupakan. Karena pelajaran-pelajaran yang baik itu penting bagi kita, tidak hanya meningkatkan pengetahuan baru, teknologi yang baru, tetapi kita juga harus tahu budaya kita. Budaya. Ya. Ya, ini anak-anak muda zaman sekarang mungkin sudah sering melupakan budaya. Iya, betul. Sendiri, budaya aslinya begitu, Iya. budaya keturunannya orang tuanya ya. Ya, kadang-kadang kita dari mempunyai negara yang begitu luas ya, kebudayaan kan beda-beda. Bahasanya beda, kemudian juga kadang busana juga beda, bahasa kadang-kadang saya ke Jawa Timur, itu ya sedikit beda, ke Jogja aja sudah beda lagi, Jogja, Solo gitu ya. Ini menarik tadi Ibu menyinggung juga masalah tradisi, salah satu yang tidak pernah Ibu tinggalkan adalah selalu menggunakan kebaya. Kayaknya kalau sekarang dilihat orang lihat kok ribet banget gitu, ribet nggak sih Bu sebenarnya kalau pakai kebaya setiap hari hampir di setiap event-event misalnya gitu Bu? Kalau sekarang malah ada
organisasi wanita berkebaya. Ada ribuan wanita. Saya pernah diundang juga. Tapi kebayanya cara memakainya ya seenaknya. Ada kadang-kadang tinggi, kelihatan kakinya separuh karena modern ya. Tetapi kalau kita dari daerah kita berbeda. Sarung di Bali beda cara pemakaiannya. Sarung di Makassar juga beda. Tapi kalau sarung kebaya dari Jawa pakai wiron, ada wiron, ada wironnya. Karena ini nanti kalau terbuka gitu justru kelihatannya indah karena diwiru dan disimpan lama itu bisa awet ya. Baik, kita akan lebih lanjut lagi ngobrol dengan Ibu usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.